Alhamdulillah, kami ucapkan selamat datang Pak Kiai. Semoga Pak Kiai selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah para hadirin jamaah sekalian, selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Pak Kiai Haji Dr. Andes Ali Anwar MKD. Atas waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naon ari mukjizat teh bahasa apa di sini? Sunda, Jawa, campur Betawi. Mukjizat itu artinya melemahkan asa. Dan mukjizat itu disesuaikan juga dengan keadaan kaumnya. Waktu zaman Nabi Musa, Raja Fir'aun yang paling disihir, maka Nabi Musa diberi mukjizat yang bisa mengalahkan ahli sihir itu. Kaumnya Fir'aun pernah diadu dengan Nabi Musa, dan seluruh ular yang ahli sihir. Isinya ilmu pengetahuan yang sangat dalam. Bapak Ibu tahu nggak langit dan bumi? Langit dan bumi itu asalnya jadi satu. Kafaru as-samawati wal ardu kanata ratqa fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Apakah orang kafir tidak tahu bahwa langit dan bumi asalnya menjadi satu, kemudian kami beledakkan dan aku jadikan semua yang hidup dari air. Jadi semua yang di atas itu namanya langit. Yang kelihatan itu langit lapis satu, itu tingkat satu. Nah, Nabi Muhammad SAW waktu Isra itu dikawal oleh malaikat Jibril. Bapak Ibu sekalian, jangan masuk surga, belum tentu. Ada juga yang sholat malah masuk neraka. Woi, bener, satu doang. Tapi hablil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yurauna wa yamnauna. Nah, salat ini sangat penting. Nabi Muhammad Mi'raj pulang dari Nabi Musa. Muhammad, apa yang Allah wajibkan untuk umat kamu? Salat 50 waktu. Wah, jangan kuat tuh. Balik lagi di sana. Umat saya aja yang gede-gede gak akan kuat sholat 50 waktu. Maka balik lagi Nabi Muhammad, diberi keringanan jadi 45 waktu. Masih ditolak oleh Nabi Musa, balik lagi, bolak-balik sampai malu dia. Ada teman saya waktu di UIN itu katanya mempermainkan Nabi kita itu. Bohong itu hadis. Dia salah itu. Salah. Kenapa salahnya? Nabi Muhammad suruh bolak-balik senang banget. Kamu udah punya bini belum? Belum ya. Ada orang itu beli rokok. Kamu suka merokok? Enggak. Merokok juga. Beli rokoknya kok sebatang, terus balik ngerokok, balik lagi sebatang lagi. Kenapa bolak-balik sebatang rokoknya? Kenapa nggak sebungkus sekalian? Tahu-tahu yang nungguin warung itu ada gadis cantik, jadi dia ngiras-ngirus itu, pura-puranya beli rokok padahal mau ngeliat dia gitu. Jadi seneng nggak? Cuma Nabi Muhammad malu lama-lama, bolak-balik mulu, malu, akhirnya 5 waktu. Dan untuk umat Nabi Muhammad, kalau kita berbuat baik 1 kali, maka pahalanya 10. Jadi kalau sholat 1 waktu sama dengan 10. Sholat itu bukan hanya diwajibkan pada umat Nabi Muhammad, tapi umat-umat sebelumnya. Termasuk Nabi Isa dalam Al-Quran, wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Allah memberikan wasiat kepadaku untuk melaksanakan sholat dan memberikan zakat selama saya masih hidup. Dan agama yang dibawa para rasul sejak Nabi Adam
Bahkan tepatnya sejak Nabi Nuh. Sebab ada yang bilang Nabi Adam itu seorang nabi aja, bukan rasul. Itu agama itu sama. Islam bukan agama Nabi Muhammad dari Islam, kurang piknik itu. Nih, Al-Quran yang bilang, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu. Kata Allah, Allah membuat agama untuk kamu umat Muhammad. Soalnya Al-Qur'an turunnya pada masa Nabi Muhammad. Jadi lakum di sini artinya untuk kita umat Muhammad. Ma wassabihi Nuha, apa yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh. Wa ma auhayna ilaika, dan apa yang aku wahyukan kepadamu. Wa ma wasaina bi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan apa yang aku wasiatkan pada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa yang bercerai-berai. Bahkan dikuatkan pada ayat lain, wa wassabiha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani ya inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim wasiat pada anak cucunya, juga Nabi Yakub, wahai anak-anak cucuku, Allah telah memberikan memilih agama untuk kalian, maka jangan perlu diketahui Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya. Ratusan bahkan ribuan para nabi itu anak cucunya Nabi Ibrahim. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Tuhan, jadikanlah kami, saya dan dengan Ismail, orang yang muslim kepadamu, menyerah diri kepadamu, juga sebagian dari anak cucu-cucu kami. Jadi agama yang dibawa para rasul itu semuanya Islam. Banyak salah ngerti kadang-kadang orang. Wa ma kuntu bid'am minar rusul. Saya bukanlah rasul baru. Makanya kita umat Islam diajarkan kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kita nggak bisa beda-bedakan, nggak boleh beda-bedain satu utusan dengan utusan yang lain. Karena kami, saya dan dengan Ismail, orang yang muslim kepadamu, menyerah diri kepadamu, juga sebagian dari anak cucu-cucu kami. Jadi agama yang dibawa para rasul itu semuanya Islam. Banyak salah ngerti kadang-kadang orang. Wa ma kuntu bid'am minar rusul. Saya bukanlah rasul baru. Makanya kita umat Islam diajarkan kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kita nggak bisa beda-bedakan, nggak boleh beda-bedain satu utusan dengan utusan yang lain. Islam artinya al-khudu wal inqiyad di amrillah, tunduk patuh pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin hanifan muslimah wa makana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu muslim. Jadi agama sejak awal sampai Nabi Muhammad sama. Cuman syariatnya berbeda-beda. Saya pernah tanya Pak Pendeta, apakah di agama Bapak ada puasa? Ada, Kiai. Tapi puasanya 40 hari. Tahu cara puasanya gimana saya nggak tahu, kan nanya. Bahkan ada kaum yang puasanya itu per 5 tahun, 1 tahun. Diwajibkan puasa. Kan itu musuhan dengan orang Yahudi. Setiap yang dibuka disunat, pasti orang Yahudi nih. Bahkan dibunuhin orang Yahudi waktu perang dunia terakhir itu. Waktu orang Yahudi banyak dibunuhin oleh Nazi Jerman itu. Jadi ditelanjangin,
berarti orang Yahudi ini dibunuh. Sebab orang Yahudi semuanya sunat. Bu, kenapa kita harus memperingati hari Isra Mi'raj? Ini adalah hari di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala di tempat di atas Sidratil Muntaha, nggak tahu apa namanya. Dan Nabi Muhammad dapat perintah langsung dari Allah untuk sholat 5 waktu. Kalau perintah lain melalui malaikat Jibril, suruh puasa, suruh haji, itu turun wahyu melalui Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tahu hati kita, Bu. Bu, kalau sholat mikirin apaan, Bu? Bisa khusyuk ya? Lagi sholat, aduh koper dimatiin belum tadi ya? Jadi pikiran kita memang susah banget untuk khusyuk itu. Padahal Allah tahu hati kita. Allah itu ghayur. Ada orang sholat bukan karena Allah, tetapi biar disebut dia itu orang yang soleh, biar nanti kalau bulan puasa hari raya dapat zakat. Ada juga yang begitu. Itu riya namanya. Dan Allah tahu itu. Bahkan Allah itu maha cemburu, cemburuan. Bamikum min ahadin aghyaru min Allah. Tak ada seorang pun di antara kalian yang lebih cemburuan dibanding Allah. Seharusnya sholat lillahi ta'ala. Ini mah sholat pengen dipuji orang, berarti kan menduakan Allah, betul nggak? Hati kita menduakan Allah. Allah tahu hati kita. Bohong lo sholat lo. Bukan karena saya kamu sholat, tetapi karena kamu pengen nyalon jadi RT supaya dipilih, betul? Ada yang begitu? Ada nggak? Biar dianggap orang beneran gitu, tapi bukan bener-bener orang. Jadi dilihat, dan Allah nggak mau itu. Ria itu asyirkul khafi, menyebutkan Allah secara tidak jelas. Bapak suka cemburu nggak sama bini? Enggak ya, berarti cintanya kurang dalam. Bapak istrinya cantik nggak? Pasti bilang cantik karena ada di sini, takut lagi. Hidungnya mancung apa besek? Besek ya? Beruntunglah lelaki yang punya istri hidungnya pesek. Sebab cintanya sangat dalam. Kalau nyium sampai ambles. Bukan ambles, itu memang segitu. Minum dulu sana. Atau itu gorengan itu bala-bala. Tapi tiba-tiba pada suatu hari, di hari Minggu, Bapak masih tidur lelap, istri Bapak bangun. Dia tidur, dia masak masakan yang enak banget. Ada pepes ikan mas, ada semur jengkol, ada sayur kamu. Sayur kamu tau gak? Hah? Sayur kamu belum pernah dengar? Sedap banget. Sayur bukan ambles, itu memang segitu. Minum dulu sana. Atau itu gorengan itu bala-bala. Tapi tiba-tiba pada suatu hari, di hari Minggu, Bapak masih tidur lelap, istri Bapak bangun. Dia tidur, dia masak masakan yang enak banget. Ada pepes ikan mas, ada semur jengkol, ada sayur kamu. Sayur kamu tau gak? Hah? Sayur kamu belum pernah dengar? Sedap banget. Sayur ludeh. Lodeh. Lu kan kamu. Sayur kamu deh. Wah, macem-macem dah. Terus pas Bapak bangun habis sholat subuh, Pak mau sarapan, tuh sudah disiapin. Kaget Bapak, waduh, ada semur jengkol, semuanya kesukaan Bapak. Senang banget Bapak itu. Ini tumben nih, saya nggak ulang tahun kok dibuatin begini. Terus akhirnya, silakan Pak, mau sarapan, saya mau ke tetangga dulu sebentar. Jendelanya terbuka, dia ngobrol sama tetangganya. Ternyata yang diobrolin oleh dia itu
adalah mantan pacarnya waktu SMA. Di hari itu dia mau main ke tetangganya itu karena saudaranya. Jadi dia menyiapin makanan semua itu adalah untuk mantannya waktu SMA. Bapak dengar itu cerita, bapak makan nggak itu nasi? Makan nggak? Ya ini pantesan ini bikin semua ini bukan untuk saya, untuk mantan pacarnya. Cemburu nggak bapak? Panas nggak? Nah Allah itu lebih cemburuan dibanding bapak. Jadi waktu kita ibadah kepada Allah, ngiras-ngirus jenggol pengen dipuji orang, itu berarti kita menyebutkan Allah dengan orang lain. Dia yakinlah bahwa Allah selalu melihat kamu. Sekarang bapak umpamanya kerja di rumah, sendirian bapak di rumah, dapat tugas dari bos bapak yang sangat galak. Bos bapak nggak ada di situ, tapi di sekeliling kamar bapak yang ada di situ ada CCTV. Kira-kira bapak kerjanya semaunya sendiri apa tekun? Sebab kalau tekun bagus, dinaikin pangkatnya, ditambah gajinya. Kalau sembarangan, diautkan, dipecat. Jadi bapak tekun nggak? Itu baru diawasin bos. Nah Allah itu selalu melihat kita sampai hati kita. Makanya inti puasa nanti, kenapa diwajibkan pada kita? Agar tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Dan inti daripada takwa, kita selalu dimonitor, merasa dimonitor oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah itu, ada yang bilang Allah itu di langit. Kalau Allah di langit, terus jam setengah tiga itu atau jam 2 Allah turun ke bumi. Hadisnya memang begitu, diartikan yang sebenarnya. Jadi Allah dari langit turun ke bumi. Terus saya tanya pada yang ngomong begitu, weh, kalau Allah turun fisiknya ke bumi, kapan Allah naik lagi ke langit? Ya itu terserah dia. Bukan yang namanya sepertiga malam itu nggak pernah lepas dari bumi, betul nggak? Sok di sini sepertiga malam, tahu-tahu di sini jam 4, di tempat lain sepertiga malam. Sebab muter terus. Sama dengan zuhur. Ini sekarang itu ada waktu zuhur nggak? Pak, Bu, sekarang itu di bumi kita ada waktu zuhur nggak? Ada nih di Arab kok mau menjelang zuhur ya, apa sudah zuhur ya? Bedanya 4 jam. Sekarang jam berapa? Oh ya udah kelewat zuhur, udah mau asar di sana. Pokoknya begini, makanya kalau dulu pernah ada cerita dia setengah wali katanya. Loh kok bisa? Kalau Jumatan nggak di sini, Jumatannya di Mekah. Saya nggak percaya yang bicara begitu kiai, padahal kiai kampung itu. Dia mau udah setengah wali, nggak pernah ikut Jumatan di sini. Kenapa? Jumatannya di Mekah katanya. Saya tanya, berangkatnya jam berapa? Jam 11, pulang jam 1. Wih, di sana belum Jumat. Belum Jumat di sana. Jadi kalau di sini Jumat, di sana jam 8. Jam 8 pagi, nggak percaya. Telepon dah, ada saudara bapak nggak di Mekah jam berapa gitu sekarang. Jadi beda zuhurnya. Di sini udah zuhur, di sana itu masih pagi. Jadi kalau berangkat jam 11, pulang jam 1, sholat Jumat di mana? Tanya di Mekah katanya. Saya tanya, berangkatnya jam berapa? Jam 11, pulang jam 1. Wih, di sana belum Jumat. Belum Jumat di sana. Jadi kalau di sini Jumat, di sana jam 8. Jam 8 pagi, nggak percaya. Telepon dah, ada saudara bapak nggak di Mekah jam berapa gitu sekarang. Jadi beda zuhurnya. Di sini udah zuhur, di sana itu masih pagi. Jadi kalau berangkat jam 11, pulang jam 1, sholat Jumat di mana?
Jadi bohong, saya bilang. Bilangnya setengah wali, percaya aja tuh orang. Gak mikir soalnya. Dikiranya sama kali duhurnya, orang duhurnya sama, yang enggak. Jadi begitulah keadaannya. Jadi kita wajib menepati ini. Kenapa? Allah itu nggak bisa dilihat. Kalau Allah bisa membayangkan, kalau kita bisa membayangkan Allah itu begini, namanya kita nggak kenal Allah. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu nggak ada samanya. Sebab Allah yang menciptakan alam ini. Sekarang saya tanya kamu, yang bikin meja ini sama nggak dengan meja ini? Sama nggak? Orang yang bikin meja sama dengan meja nggak? Gak. Yang bikin bangku sama dengan bangku nggak? Yang bikin pot sama dengan pot nggak? Yang bikin Le, ngapain lo? Lagi makan pak. Makan apaan? Sushi. Makan sushi. Pernah makan sushi? Jangan. Bapak ini pernah diajak oleh anak bapak di Jakarta semua, di Ambasador, bukan Ambasador, situ di Kokas. Dia lagi ulang tahun terus makan di restoran. Bapak mau pesen apa? Kata anak saya. Udah samain aja. Tahu-tahu ini pesenin sushi. Bapak makan itu, ya Allah pengen muntah tapi malu, kasihan anak-anak saya. Nggak enak banget pak. Nggak enak, enakan lapar. Benar, cobain dah. Amis. Iya sushi itu. Kamu lagi makan apa? Sushi pak. Kamu tahu nggak? Kamu lagi makan sushi. Udah sekarang makan pisang dah. Tahu nggak kamu makan pisang? Tahu ya? Nih makan jeruk nih. Tahu kan ya? Tahuan mana kamu sama Allah? Tahu nggak kamu lagi makan? Meskipun kamu di Jepang, Allah tahu. Kamu di mana tadi? Bukan di Cina ya? Jadi begitulah keadaannya. Jadi kita wajib menepati ini. Kenapa? Allah itu nggak bisa dilihat. Kalau Allah bisa membayangkan, kalau kita bisa membayangkan Allah itu begini, namanya kita nggak kenal Allah. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu nggak ada samanya. Sebab Allah yang menciptakan alam ini. Sekarang saya tanya kamu, yang bikin meja ini sama nggak dengan meja ini? Sama nggak? Orang yang bikin meja sama dengan meja nggak? Gak. Yang bikin bangku sama dengan bangku nggak? Yang bikin pot sama dengan pot nggak? Yang bikin Le, ngapain lo? Lagi makan pak. Makan apaan? Sushi. Makan sushi. Pernah makan sushi? Jangan. Bapak ini pernah diajak oleh anak bapak di Jakarta semua, di Ambasador, bukan Ambasador, situ di Kokas. Dia lagi ulang tahun terus makan di restoran. Bapak mau pesen apa? Kata anak saya. Udah samain aja. Tahu-tahu ini pesenin sushi. Bapak makan itu, ya Allah pengen muntah tapi malu, kasihan anak-anak saya. Nggak enak banget pak. Nggak enak, enakan lapar. Benar, cobain dah. Amis. Iya sushi itu. Kamu lagi makan apa? Sushi pak. Kamu tahu nggak? Kamu lagi makan sushi. Udah sekarang makan pisang dah. Tahu nggak kamu makan pisang? Tahu ya? Nih makan jeruk nih. Tahu kan ya? Tahuan mana kamu sama Allah? Tahu nggak kamu lagi makan? Meskipun kamu di Jepang, Allah tahu. Kamu di mana tadi? Bukan di Cina ya? Siapa namanya? Madin, ngapain Den? Pakai. Lagi makan apaan? Capcay, capcay. Makan apa? Capcay. Kamu tahu nggak kamu lagi makan capcay? Ya tahu lah. Tahuan mana kamu sama Allah? Ya tahuan Allah. Jadi Allah tahu nggak kamu makan capcay? Tahu. Kamu di rawa bebek ngapain? Di perut. Nah perut mah di dunia, udah kan ibunya di dunia. Sebelum di alam arwah. Ingat nggak? Enggak. Nggak ada yang inget. Itu betul, alam arwah itu roh kita itu sudah ada sebelum jasad kita ada. Saya pernah ngomong begitu setelah pulang diantar oleh orang ganteng. Kegantengan dia daripada ente gede yang udah tua.